Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini semester 2 kelas 7 pertemuan kelima Senin tanggal 8 Februari 2021 Ibu masih membahas bab 2 bab aritmatika sosial. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu bahas poin B yaitu tentang bunga tunggal, bruto, tara, dan neto. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu bunga tunggal. Rumusnya adalah B sama dengan M dikali I persen dikali T. Nah, keterangannya B itu adalah bunganya, M itu adalah tabungan awal, I adalah suku bunga per tahun, T adalah waktu atau lama menabung. Jadi I ini bisa suku bunga per tahun, bisa juga suku bunga per bulan, tergantung soalnya. Nah, untuk yang nomor 2 itu tentang bruto, tara, dan neto. Nah, rumusnya B ini bruto, N adalah neto, dan T adalah tara. Jadi kalau mencari bruto sama dengan neto ditambah tara. Sedangkan untuk mencari neto adalah bruto dikurangi tara. Sedangkan untuk mencari tara adalah bruto dikurang neto. Ingat ya, kalau bruto itu berat kotor. Sedangkan neto adalah berat bersih. Nah, di sini neto itu kalau misalnya kalian beli sesuatu, nah kalau neto itu adalah berat isinya. Sedangkan tara itu adalah bungkusnya. Misalnya kalian beli snack. Nah, snacknya itu yang di dalamnya itu disebutnya neto, berat isinya. Sedangkan bungkusnya itu disebutnya tara. Paham ya? Nah, untuk lebih memahami apa itu bunga tunggal dan juga bruto, tara, neto, di sini ada soalnya. Yang nomor 1, seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjamnya 10 bulan, tentukan besar angsuran tiap bulannya. Jadi, nah ini kalau kita tulis apa yang diketahuinya adalah, nah ini 1 juta ini adalah M-nya. M itu apa? Tabungan awalnya. M itu bisa dikatakan tabungan awal atau modalnya. M itu ya. Terus I itu adalah persen bunganya, suku bunganya. Kalau ini kan di sininya diketahuinya per bulan, berarti ini I-nya adalah 2% per bulan. T-nya 10 bulan. Dia mau meminjamnya lama meminjamnya 10 bulan, berarti lamanya 10 bulan. Nah, berarti kita cari tahu dulu berapa besar bunganya selama 10 bulan itu. Berarti rumusnya kita gunakan rumus ini, cuman bedanya ini dalam bulan ya. Jadi B sama dengan kita cari besar bunganya dulu. M dikali I persen dikali T. Jadi besar modalnya itu tadi 1 juta dikali dengan persen bunganya adalah 2% kan, berarti ditulisnya 2/100 dikali lama meminjamnya adalah 10 bulan. Sama dengan, lihat ini 100, 02 ini dicoret dengan ini, jadi sisanya tinggal 10.000 dikali 2 dikali 10. Nah, 10.000 kali 2, 20.000, 20.000 dikali 10 adalah 200.000. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar angsuran tiap bulannya. Nah, tadi kan meminjamnya 1 juta. Kita udah tahu besar bunga selama 10 bulan itu 200.000. Jadi, besar angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah tadi modal awalnya ditambah dengan besar bunganya dibagi 10 karena ingin meminjam itu 10 bulan. Berarti 1 juta ditambah 200.000 dibagi 10. 1.200.000 dibagi 10 adalah 120.000. Oh, jadi besar angsuran tiap bulannya adalah 120.000 rupiah. Paham ya? Nah, selanjutnya yang contoh nomor 2, di sini ada Baim menyimpan uang sebesar 500.000 rupiah di bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Kalau ini di sini per tahun ya I-nya. Agar jumlah tabungan menjadi 750.000 rupiah, maka berapa lama Baim harus menabung? Nah, kita tulis datanya dulu apa yang diketahui. Pertama M-nya. M itu adalah tabungan awalnya 500.000 rupiah.
Kemudian diketahui tabungan akhirnya. Tabungan akhirnya itu katanya Rp750.000. Nah, I-nya atau besar suku bunganya itu adalah 10% per tahun. Yang ditanya adalah berapa lama? Waktunya itu berapa lama biar tabungan BAIM itu jadi 750.000. Oke, kita lihat. Di sini langkah awal yang harus kita cari adalah kita harus cari besar bunganya. Nah, besar bunganya diperoleh dari mana? Gini, bunga itu kan disimbolkan dengan B, berarti B sama dengan bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Tabungan akhirnya kan 750.000 nih dari sini. Dikurangi M itu adalah tabungan awal 500.000 sama dengan 250.000. Oh, besar bunganya itu 250.000. Nah, kalau kita udah tahu besar bunganya, kita gunakan rumus mencari bunga. Nah, karena rumusnya itu B sama dengan M dikali I% dikali T, maka kita bisa mencari T ini, lama menabungnya. Nah, lihat. B-nya, besar bunganya kita tulis 250.000 sama dengan, ini dari sini ya. 250.000 sama dengan M-nya adalah 500.000 dikali bunga persennya, suku bunganya 10%, 10/100 dikali T. T itu lamanya, kita mau cari T-nya. Kemudian 250.000, nah lihat nih, ini 100-nya coret dengan 0 ini. Jadi 0,2 di bawah coret dengan ini, jadi tinggal 50.000. Kan ini 5.000, nah nolnya tinggal 3 dikali 10 jadinya 50.000 dikali T jadi 50.000 T. Jadi 5.000 dikali 10 dikali T hasilnya 50.000 T. Jadi ini 250.000 tetap ditulis lagi, jadi T sama dengan, kita mencari T-nya, jadi 250.000 dibagi 50.000. Oh, berarti T-nya hasilnya adalah 5. Jadi nolnya kita coret 4, jadi 25 dibagi 5 adalah 5. Oh, jadi lama menabungnya adalah 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu, tabungan BAIM akan menjadi Rp750.000. Paham ya? Selanjutnya contoh nomor 3. Sebuah karung yang berisi terigu tertera tulisan berat bersih 10 kg. Sedangkan berat taranya 0,05 kg. Berapakah berat bruto karung tersebut? Lihat jawabannya. Netonya adalah 10 kg karena di sini ada tulisan berat bersih. Berat bersih itu adalah neto. Nah, taranya 0,05 kg. Yang ditanya adalah bruto. Bruto itu adalah neto ditambah tara. Berarti 10 ditambah 0,05 berarti brutonya adalah 10,05 kg. Paham ya? Nah, jangan lupa materi kali ini kalian salin di buku catatan kalian supaya paham. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas mandirinya di LKS, nanti Ibu infokan lagi. Terima kasih. Selamat belajar, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.